Jadi dari mulai playgroup udah bisa nyanyi. Wow. Udah. Ya mulainya dari kelas 4 SD. 4 SD itu udah kerja kan? Duh, nangis rek. Nangis rek, arek. Oke guys, kembali lagi dengan saya Reynaldo, tetap di channel kesayangan kalian, Giba Project. Oke guys, jadi kali ini aku kedatangan salah satu selebgram dari Blitar. Dia masih muda, bertalenta, dan juga cantik sih. Kalian penasaran? Ayo kita sambut Anggi Setia. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kesibukannya apa ini hari ini? Ya, bukan hari ini aja sih, maksudnya tiap hari rutinitas. Rutinitas ngapain ya? Ya syuting sama anak-anak. Syuting apa itu? Syuting DJ. DJ, Ya. oke. Talent, jadi talentnya. Talent. DJ aja? Nggak nyanyi? Oh, kalau nyanyi ada. Sekarang kan Apa? lebih sering ke talentnya daripada ke nyanyinya. Oh, Ya kalau gitu. nyanyi tetap. Kerjaan jadi lancar terus ya? Alhamdulillah lancar. Orang tua gimana kabar? Alhamdulillah baik, sehat, mantap. Amin. Semoga panjang umur. Amin. Masih, orang tua masih lengkap kan? Alhamdulillah masih dua-duanya, dan apa itu udah saling berkeluarga sendiri-sendiri. Wow. Loh, jadi nggak bersama orang tua? Anu, broken, pedot. Santuy, rada deg-degan. Terus deg-degan, lah ngapain deg-degan? Santai aja loh. Lah, Iya. jadi sekarang tinggal sama siapa? Sama Mbak. Oh mbak, ibu sekarang ada di mana? Ibu di luar dari aku bayi pitu itu apa namanya? Kalau di sini. Bayi pitu? Pitonan ya? Pitonan. Heeh. Mulai dari bayi jadi. Heeh. Terus kalau ayahmu Aku di Talon. di Talun. Heeh. Talun itu di? Talon itu di rumahnya orang tuanya. Ya bisa diceritain itu gimana? Kok bisa gitu? Nah, jadi itu apa? Ini ceritanya tentang keseharian apa dari mulai kecil ditinggal itu? Ya, mulai dari kecil itu tadi. Oke, dari kecil. Jadi gini, bisanya nyanyi dan lain sebagainya itu ceritanya dari awal mula kecil nyanyi. Nah, itu terus juara gitu. Jadi dari mulai playgroup udah bisa nyanyi. Wow. Udah juara. Udah berbakat dari kecil. Berarti wow. Alhamdulillah. Rezeki Tuhan. Rezeki dari Tuhan. Ya. Ya. Jadi itu dari kecil udah bisa nyanyi, tapi belum kayak ada minat gitu loh, mau nyanyi, mau melanjutkan. Intinya udah tahu talentanya, tapi itu kayak masih males. Iya. Masih males lah intinya. Kalau dipaksa gitu nggak bisa nyanyi, dipaksa gitu nggak bisa waktu Iya. kecil itu. Nah, awal mulanya gini. Aku sambil rokok nggak apa-apa ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi gini, yang pertama bisanya aku nyanyi, suka nyanyi. Nah itu dikarenakan orang tuaku broken. Iya. Ya itu kan. Jadi udah kerja mulai kecil ya kamu? Iya, mulainya dari kelas 4 SD. 4 SD itu udah kerja kamu? 4 SD itu belajar, terus ikut sama kayak dulu di tetanggaku itu ada kayak musik gamelan gitu loh. Pertamanya itu aku belajarnya nyinden. Oh nyinden. Terus? Nah terus ketika mau masuk SMP itu orang tua aku pisah. Nah aku bisanya suka nyanyi ya dari situ sih, dari SMP itu. Itu suka nyanyi apa emang terpaksa karena keadaan? Ya kalau dibilang terpaksa sih gimana ya? Ya ada lah ya, mungkin rasa terpaksa buat survive gitu. Iya sih ya. Jadi orang tua aku tuh bisa dan mereka itu udah kayak
intinya tidak bisa dipersatukan lah. Ya, ya. Dan kenapa aku suka nyanyi dan lain sebagainya. Nah itu karena untuk modal aku. Jadi dari mulai SD kan itu udah bisa ngumpulin uang. Iya. Nah terus ketika orang tua aku pisah, keadaan bapak itu nggak kerja karena kakinya cedera. Terus ibuku masih di luar. Dan ada luar negeri. Iya. Dan ada something lah di keluargaku yang membuat mereka tidak bisa bersama. Nah dari situ jadi kayak mikir kan, orang tua aku pisah, aku mau masuk SMA, aku mau masuk SMP. Nah itu kayak mikir, aku disuruh milih kan itu. Iya. Disuruh milih bapak atau ibu. Terus kamu milih apa? Ya nggak bisa dong. Ya nggak mungkin bisa. Ya. Karena ibu bapakku ya keluargaku. Betul. Terus dari kecil kalau ditanya sayang sama siapa, ini pendapat waktu kecil ya. Waktu masih itu ya otomatis milih bapak. Karena kan Kenapa dari kecil sama bapak, kemana-mana sama bapak, terus apa-apa sama bapak gitu kan. Nah terus kalau harus milih salah satu ya nggak mungkin. Ya emang nggak mungkin sih. Karena ya menurutku mantan kekasih itu ada, kalau mantan anak itu nggak ada, gitu loh. Ya emang gitu sih. Nah jadi disuruh milih berat, tapi bapakku bilang ke aku suruh ikut ibu aja, soalnya kan bapak keadaan nggak punya bapak. Nah, jadi itu aku ikut ibu hampir berapa bulan ya, nggak lama. Nah itu sempet sih kayak doa terus. Nah akhirnya itu sakit terus akhirnya ikut bapak lagi. Sama bapakku dijemput gitu loh. Ya. Nah, sembuh itu. Kamu langsung sembuh? Dari sakit itu langsung sembuh. Akhirnya kan ikut bapak. Ya udah. Aku itu selalu berdoa nggak apa-apa aku sama bapakku, biar aku yang kerja. Nah itu kunci dari aku suka nyanyi ya itu. Gak kangen sama orang tua sekarang? Ya kangen, kalau dibilang kangen siapa yang nggak kangen sama orang tua gitu ya. Apalagi dari kecil aku udah nggak sama ibuku ke luar negeri. Terus paling sampai pulang itu ibuku pulang, aku nggak tahu kalau itu ibuku, nggak tahu. Dan orang tuaku ini kayak, kalau kamu ikut ibu ya yang biayain ibu. Kalau kamu ikut bapak, yang biayain bapak. Otomatis kan aku memilih untuk pilih bapak ya. Ya alhamdulillahnya itu kayak rezeki itu selalu ada di aku gitu loh. Nah terus di situ kan aku jadi mikir semuanya ada intinya kayak buat kebutuhan sehari-hari gitu kan. Jadi kayak wah ini bisa aku manfaatin. Pengennya sih Pengen apa? Ke orang tuamu? Ya teruntuk kalian orang tuaku yang ada di rumah maupun di luar negeri, semoga kalian tetap sehat ya. Terus semoga panjang umur dan aku bisa bahagiain kalian suatu saat nanti. Meskipun ya nilainya nggak seberapa lah. Loh, kok nangis? Iya kayak nangis dong. Gimana ya mas? Saya kan Mas, tisu mas. Nangis mas. Makasih mas ya. Ini tisu. Ya kayak Gimana mas? cita-citaku dari dulu itu simpel sebenarnya. Nggak pengen mengulang kisahnya orang tuaku gitu aja sih.
Kalau kadang itu orang tua aku mungkin menganggap aku kok nggak bisa dibilangin dan lain sebagainya. Tapi semua itu ada alasannya gitu. Ya. I know what you feel. Kalau dikilas semuanya sih pasti nggak mungkin kuat sih. Aku ikut sedih loh jadinya. Jangan sedih, cukup aku saja. Anjay. Ya kalau bisa setia sih, bisa sesetia ini. Ya mungkin ya karena itu ya. Kok banyak ianya ya? Ya, untuk laki-laki yang di luar sana atau yang lagi dekat sama Bagi, tolong jangan sakiti dia. Dia udah trauma sama kehidupan orang tuanya. Jadi tolong dieman-eman. Gitu Mbak ya? Iya. Mungkin sempat mikir gini. Mungkin orang lain tidak sekuat aku. Betul. Dulu pernah sampai mau budir itu tahu. Jangan. Itu menurutku hal yang bodoh sih. Iya. Karena gini, Tuhan itu memberi cobaan kepada umatnya. Pasti umatnya ini adalah orang-orang kuat gitu. Tuhan itu tahu kalau dirimu ini kuat gitu. Tapi ya kembali lagi ke kamu gitu. Tapi menurutku jangan sih kalau begitu. Itu hal yang bodoh menurutku. Karena banyak masih banyak hal-hal yang di dunia ini yang harus kamu nikmati gitu. Banyak hal-hal yang harus kamu coba lagi. Kalau di kehidupanku ya gitu. Sebenarnya sih kalau canda, tawa itu buat nutupin aja sih kayak tahu. Kita nggak bisa kayak menurut aku sendiri nih nggak bisa bahagia tanpa kayak orang lain. Kita cukup menghibur orang lain itu udah kayak senang ikut ketawa dan lain sebagainya gitu. Di balik senyuman ini itu sebenarnya cuma buat ngilangin rasa-rasa yang nggak pernah aku rasain di keluarga aku gitu aja sih. Jadi kayak ya kebanyakan orang gitu sih, orang yang ceria, suka bercanda. Itu sebenarnya di balik itu banyak beban, banyak problem. Entah apa itu problemnya, pasti ada itu. Dan itu udah terlihat dari raut mukanya gitu. Sampai ketika syuting di lain gitu, ketawa itu bisa sampai nangis. Nggak tahu deh yang di kita padahal bahagia itu bisa sampai nangis gitu loh. Soalnya kan nggak tahu ya, mungkin ternyata kita bisa bahagia, bisa ketawa di luar masalah itu. Iya betul. Gitu mungkin kalau kamu lihat anak-anak yang lain atau kayak pas keluarga makan bersama, kamu ada nggak rasa iri gitu ya? Ya pastilah, kalau itu pasti ya. Sempat kayak mikir enak ya kamu punya keluarga lengkap. Kadang itu temanku suka egois gitu, nggak bisa dia tidak bisa menerima keadaannya padahal dia itu orang tuanya utuh. Emang kamu nggak bisa lihat aku yang nggak bisa sama bapak, terus nggak bisa sama ibu, nggak bisa ngerasain yang kayak gini yang kamu bisa rasain gitu. Nah terus yang aku kayak gimana? Ya sebenarnya pengen sih kayak bisa kumpul sama keluarga, terus bisa bercanda. Nah kalau gini kan kayak di rumah terus cuma sama Mbak, jadi kayak pulang kerja cuma langsung ke kamar, HP-an, ya udah cuma gitu aja. Kayak lebih suka menyendiri malah daripada kayak gabung. Soalnya menurutku sama orang lain itu kayak tidak bisa mewakili rasa-rasa yang aku pengen gitu. Jadi ya percuma aja gitu. Ya bisanya paling juga nggak serius sama anak-anak, terus ngajakin candaan gitu. Kalau malam gitu, kalau kamu udah pulang dari job, udah pulang dari pekerjaan gitu, suka
mikir nggak, overthinking nggak kalau malam gitu mau tidur gitu? Oh sering, tiap hari kayaknya. Tiap hari ya? Pernah itu aku kerja kan, kerja. Nah terus berangkatnya sendirian, malam-malam sendirian. Terus hujan, terus aku nggak bawa mantel gitu, keadaan. Nah aku udah sampai tempat syuting, terus aku mau COD bentar. Aku kan ada jam istirahat. Yeah. Nah, aku ambil buat COD. Nah, ternyata hujan deras. Dan aku udah mau sampai ke tempat syuting. Nah, setelah mau sampai tempat syuting, nggak bisa dong. Aku terlanjur basah itu. Udah kehujanan. Nekat sih sebenarnya. Aku pikir ini pasti sampai sebelum hujan. Ternyata di tengah perjalanan hujan. Akhirnya aku maksa buat pulang, ambil baju yang buat syuting tadi. Nah terus sambil ganti baju itu sempat kayak ya Allah kayak dingin gitu loh. Emang gimana ya, orang tuaku kalau tahu aku kayak gini gimana? Iya, perasaannya gimana gitu ya? Kadang tuh ya juga sempat mikir gitu. Kadang juga iri sama yang dianterin orang tuanya, terus disupport sama orang tuanya. Meskipun aku punya support, tapi kayak nggak bisa nyupport aku seutuhnya. Seutuhnya gitu loh. Senyum terus kayak gak ada beban loh kamu ini. Padahal dibalik itu kamu selalu nutupin itu problem itu sendiri gitu loh. Jadi kalau seumpama ya kamu ketemu lagi sama orang tuamu, itu apa sih yang mau kamu ungkapkan? Maksudnya kayak apa sih kata-kata yang belum sempat kamu ucapkan ke orang tuamu? Kata-kata buat orang tua aku ketika ketemu orang tua aku. Ya itu aja sih. Yang penting sehat selalu, panjang umur. Nanti suatu saat ketika Anggi udah sukses, insya Allah ya pengen banggain kedua orang tua meskipun tidak sebanding lah intinya sama apa yang kalian berikan kepada saya. Kasih sayang yang kalian berikan. Tapi intinya udah cukup lah. Cukup kayak kalian udah punya jalan masing-masing. Tolong jangan diungkit-ungkit lagi gitu. Kayak udah cukup, stop. Jalanin aja sendiri-sendiri. Kalau emang kalian gak bisa bersatu lagi, ya udah nggak apa-apa. Yang penting Anggi tetap sayang gitu. Iya. Anggi bilang dong, kangen gitu. Ya. Untuk bapakku, untuk ibuku, aku sayang kalian. Love you. Duh, nangis Rek. Nangis Rek, hari. Soalnya kan kalau mau bilang itu kayak gengsi gitu gak sih? Ya, kalau menurutku sih kalau mau bilang kangen ya bilang aja kangen gitu. Nggak usah gengsi. Toh itu kedua orang tuamu gitu loh. Mereka tuh punya kewajiban gitu loh sebenarnya. Ya, yes. Ya kayak aku bilang tadi, mantan anak itu nggak ada gitu loh. Tetap kamu harus menerima kasih sayang dari mereka gitu loh. Meskipun mereka nggak sama kamu gitu loh. Gimana kalau waktu ya. Jadi semoga aku nanti ketika punya anak pasti aku akan sayang dia. Kalau bisa sih bener-bener udah tinggalin yang masa sekarang dan aku mau fokus sama anakku gitu. Kayak aku nggak mau nanti sampai buat anakku kecewa, apalagi dia nggak dapat kasih sayang sama orang tua. Itu rasanya sakit banget soalnya. Kayak di umur aku gitu kayak masih butuh Iya betul. Masih butuh kasih sayang, terus dampingan.
Nah, sementara aku yang sekarang, yang aku rasain, kok gini ya, di usiaku yang masih segini aku harus cari uang sendiri. Meskipun orang tua aku mencukupi, tapi kalau orang tua aku kayak udah sendiri-sendiri, rasa itu udah kayak hilang semuanya gitu. Betul. Tapi aku tetap salut bersama kamu yang di usia muda yang sekarang. Kamu kelas berapa sih sekarang? Kelas 2 SMA. Wow. Menurutku itu amazing. Salut, pekerja keras di umur segini gitu udah cari uang sendiri, apa-apa sendiri, udah mandiri. Aku salut sama kamu tuh. Jadi kamu harus tetap semangat ya. Pasti dong, tetap semangat dong. Semangat. Jadi rencana kamu ke depan apa? Maksudnya setelah dapat job yang lumayan, terus apa ada rasa untuk mengejar cita-citamu lagi, mengejar aku pingin digeret. Apa sih yang kamu pingin untuk kedepannya? Untuk kedepannya, yang pastinya balas jasa orang tua dulu. Balas jasa orang tua dulu. Tetap Ya secukupnya aja. Kayak apa ya? Masalah-masalah yang dulu-dulu yang nggak bisa diceritain. Nah, itu aku selesaikan dulu. Terus kalau ada rezeki lebih ya adalah nanti intinya apa gitu. Baru aku seneng. Kayak aku tuh nggak mau orang terdekatku tahu kalau aku tuh sebenarnya ya banyak beban, banyak pikiran. Tapi aku mencoba untuk tetap seneng aja, tetap ceria di depan orang-orang. Lulus sekolah mau kuliah atau gimana? Kemungkinan nggak kuliah sih ya. Kalau menurutku di aku yang sekarang kuliah itu malah kayak menghabiskan waktu ya. Bukannya aku nggak pengen berpendidikan yang tinggi, tapi kayak lebih memanfaatkan waktu gitu aja sih. Nanti kalau misal aku kuliah nih ya, terus waktunya syuting dan lain sebagainya, terus aku nggak bisa fokus sama kuliahku, kan percuma aku bayar mahal-mahal. Ya betul. Oke, jadi tetap semangat buat kamu, semoga karirnya tetap lancar. Amin. Sehat selalu, dan karirnya melejit tinggi. Amin. Terima kasih. Tetap semangat ya. Pasti semangat. Oke guys, jadi itu sedikit cerita dari Anggi Setia, pesan dari ceritanya Mbak Anggi buat kalian semua yang di luaran sana. Sayangi kedua orang tua kalian selagi masih ada, jangan sakiti mereka, tetap jadi kebanggaan orang tua. Oke? Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Kipa Project, dan jangan lupa follow Instagram kita juga di bawah. Oke, jadi itu aja guys. See you on the next video. Bye bye. Bye.